Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jemaah, teman-teman sekalian, pagi yang penuh keberkahan, semoga kita semua termasuk dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu semoga Allah merahmati umatnya yang senantiasa ada di pagi hari, bangun di pagi hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan yang terkabul, dan rezeki yang halal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tak pernah khusyuk, jiwa yang tak pernah puas, dan doa yang tak terkabul. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu zawali ni'matik, hilangnya nikmatmu, berubahnya kesehatan, datangnya musibah, bencana, azab secara bertubi-tubi, dan dari segala amarahmu. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, kami memohon kepadamu maafmu dari kesalahan-kesalahan kita, dan kami memohon kepadamu kesehatan. Para jamaah sekalian, tema hari ini bahasan kita tetap tentang resep bahagia Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, pada bahasan tentang kemuliaan, menggapai kemuliaan dengan ilmu. Ternyata mulia itu dengan ilmu, jemaah. Andai mulia itu dengan keturunan, ya, kalau mulia itu dengan keturunan, mungkin kita bisa mengatakan Abu Thalib itu orang yang paling mulia. Kenapa? Karena Abu Thalib itu merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 40 tahun lamanya. Tapi Abu Thalib fi dahdahin minan nar, diadab di neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena syafaatku, Abu Thalib itu akan berada di keraknya neraka Jahannam. Tapi karena syafaatku, api yang membakar Abu Thalib hanya sebatas di telapak kakinya saja. Tapi diazab di neraka selama-lamanya. Tak bermanfaat lagi keturunan. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Inilah ucapan Rasulullah SAW kepada keluarga besarnya. Saya tidak akan bisa menolong kalian sedikit pun. Keluarga Hashim, keluarga Abdul Muttalib, beliau tidak bisa membantu karena keturunan. La ansaba yauma idin. Hari itu sudah nggak ada lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya nasab dan keturunan, nggak ada. Andai pula kemuliaan itu dengan harta, maka Abu Jahal itu double dapatnya.
dia dapat nasab yang tinggi dan dapat harta yang besar. Begitu pula Abu Lahab, paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua itu tak bermanfaat para jamaah. Andai kemuliaan itu diperoleh dengan jabatan, ya tentu Qarun orang yang paling tinggi jabatan di saat itu. Tapi tak bermanfaat, diazab neraka, bahkan jasadnya diabadikan oleh Allah buat pelajaran bagi manusia-manusia yang angkuh. Amal soleh saja tak cukup, karena amal soleh tanpa ilmu rusak amal solehnya. Amal soleh, ibadah tanpa ilmu, rusak amalnya. Ibarat orang mau belajar kue, bikin kue, ibarat orang bikin kue tanpa belajar dahulu. Apa yang terjadi? Mau belajar, mau masak, dia masak pede, tanpa belajar dulu. Maksud hati masak sayur asem. Tapi apa jadinya sayur asem, ada spasinya. Pengennya menjadi seorang montir, langsung dia terjun ke bengkel. Apa jadinya mobil itu jika dia tanpa training dulu dan tanpa belajar dulu? Dia pengen menjadi orang sipil bangunan, tapi tanpa kuliah teknik sipil, tanpa terjun di bangunan dan belajar di sana. Apa jadinya rumahnya? Begitulah seterusnya jamaah. Apa yang diperbuat oleh seseorang tanpa ilmu tentu gak ada artinya. Itulah yang Allah maksud dalam surat Al-Fatihah. Siapa? Ad-dhalin, orang-orang yang sesat, yaitu mereka yang banyak berbuat kebaikan, banyak melakukan ketaatan, tapi tanpa ilmu, sehingga mereka tersesat, ngaco, mau pergi nggak ngelihat peta dulu, dia nyasar, padahal dia nggak tahu. Punya ilmu tapi nggak diamalkan, juga sama, itulah orang-orang yang maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang berilmu tapi tak mau mengamalkan. Fassalamu wan najah, keselamatan dan kesuksesan menjadi milik orang-orang yang meniti siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu mereka yang berilmu dan mereka yang beramal. Menggapai kemuliaan dengan ilmu jemaah. Di antara faedah-faedah bagi yang berilmu adalah yang Allah sebutkan bahwa akhbar annahum ahlu khasyatih. Allah mengabarkan bahwa orang yang berilmu dialah orang-orang yang takut sama Allah. Orang-orang yang takut sama Allah adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang istimewa. Orang-orang khusus, spesial di antara manusia-manusia yang ada. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Di surat Fatir ayat 28 Allah mengatakan, yang takut kepada Allah hanya orang-orang yang punya ilmu saja. Sungguh Allah maha mulia dan maha pengampun. Takut ini iman jamaah. Berarti orang yang punya takut, punya iman, hanyalah orang yang berilmu. Berarti nyambung dengan surat yang lalu. Apa itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di surat At-Tahrim ini Allah mengatakan Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Digandeng antara iman dengan ilmu di sini. Subhanallah, di surat Al-Bayyinah ketika Allah bicara tentang para penghuni surga, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Mereka-mereka yang mendapat balasan surga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selama-lamanya. Allah ridha sama mereka, mereka ridha sama Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang takut sama Allah.
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah bagi sifat takut itu adalah sebuah ilmu. Cukuplah bagi sifat takut itu adalah sebuah ilmu. Wa kafa bil ikhtirari billahi jahla. Cukuplah bagi orang yang tertipu merasa dirinya hebat di sisi Allah, itu adalah sebuah kejahilan dan kebodohan. Berapa banyak orang yang menganggap dirinya mulia, bahkan menganggap dirinya sudah punya kuncinya surga. Seakan-akan dia sudah ada jaminan surga, wal'iyadzubillah. Dengan keturunannya, dia menganggap dirinya sudah surga, sudah. Seakan-akan dia memiliki kunci surga. Ada seorang ustadz yang videonya ramai di media sosial. Dia mengatakan kepada seorang pejabat, jika Bapak adil, nanti Bapak akan saya tuntun untuk masuk surga. La haula wa la quwata illa billah. Anda ini siapa? Mengklaim diri Anda sudah menjadi orang penghuni surga. Kalau Bapak adil dan bijak dengan masyarakat, Bapak saya tuntun masuk surga. Allahu Akbar. Kalau yang bicara ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, saya tuntun kamu masuk surga. Tapi kalau yang bicara manusia di zaman sekarang lagi yang penuh dengan fitnah, berkuasa di fitnah, terus dia mengucapkan hal ini adalah orang yang maghrur, tertipu dengan dirinya sendiri, dengan kondisi dia, dengan kedudukan dia yang merasa dirinya hebat. Abdullah bin Mas'ud, itu tadi ucapan kafa bil ikhtirari billahi jahla. Cukuplah bagi orang yang tertipu dengan Allah. Maksudnya dia merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya sudah tinggi kedudukannya. Itu adalah sebuah kebodohan dan kejahilan. Tapi mereka yang takut kepada Allah, itu adalah sebuah ilmu yang tertanam di dalam hatinya. Takut kepada Allah memunculkan sifat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Keutamaan lain bagi mereka yang berilmu adalah annallaha subhanahu amara ahlal ilmi bil farah bima atahumullah. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan bagi orang-orang yang berilmu. Untuk apa? Untuk senantiasa berbahagia atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Lihat jamaah. Allah tetapkan, Allah perintahkan kepada orang-orang yang berilmu, hidupnya senantiasa penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan ilmu syar'i. Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan dengan karunia Allah. Lihat nih pertama. Katakan dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Yang kedua, fabidzalik, atas dasar dua inilah hendaknya kalian berbahagia. Wa khairun mimma yajma'un, ini lebih baik dari apa yang mereka kumpul-kumpulkan itu. Allahu Akbar. Apa fadlullah? Karunia Allah itu apa? Karunia Allah itu adalah iman. Rahmat Allah itu adalah apa? Rahmat Allah itu adalah diturunkannya Al-Quran kepada kita. Diutusnya Rasulullah SAW kepada kita. Yang menunjukkan ini adalah kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Yang ingin menunjukkan menuju jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu surganya. Dikasih tahu sama Allah, ini loh jalan ke surga. Lewat Quran, lewat Rasulullah SAW. Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu muncullah karunia Allah, yaitu iman. Berarti iman, berarti Quran, berarti sunnah Rasulullah SAW, ini adalah ilmu. Jika seorang hamba telah memiliki ilmu ini, maka mereka akan bahagia dunia dan akhirat. Subhanallah. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan ini.
Kemudian keutamaan yang lain Allah mengatakan apa? Addada ni'amahu wa fadlahu ala rasulih wa ja'ala min ajalliha an atahu Allahul hikmah wal atahu Allahul kitaba wal hikmah wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada hambanya, kepada Rasulullah SAW dan kepada umat manusia. Telah memberikan banyak ilmu dan mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekian nabi dan rasul. Begitu pula mengutamakan umat Rasulullah SAW dari umat-umat para nabi dan rasul yang lain. Lalu Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, kepada umat Rasulullah SAW Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Mengajarkan kepada mereka isi Al-Quran, mengajarkan kepada mereka apa itu petunjuk Rasulullah SAW. Berarti apa maksudnya? Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi orang yang paling takut adalah orang yang berilmu. Orang yang paling bahagia adalah orang yang berilmu. Karena dia sudah memiliki iman dan Quran sunnah di hatinya. Yang paling bahagia. Kemudian apa? Berarti mereka telah mendapatkan nikmat yang begitu besar. Apa itu nikmat? Nikmat karunia. Dan bahkan di ayat yang lain, yang keempat, orang yang berilmu adalah orang yang mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Subhanallah. Kita lihat ayatnya. Di surat Al-Baqarah pada ayat 269. Yu'til hikmata man yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada hamba yang dikehendakinya. Apa itu hikmah? Kebenaran, Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Kebenaran dan petunjuk Rasulullah SAW. Ibnu Qutaybah mengatakan hikmah itu apa? Al-haq, kebenaran, Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian mengamalkan Quran dan sunnah Rasulullah SAW itu adalah hikmah. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang mendapatkan hikmah ini, maka dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Menggapai kemuliaan dengan ilmu. Subhanallah ya. Di surat An-Nisa ayat 111 Allah mengatakan wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, mengajarkan kepadamu sesuatu yang tidak kalian fahami sebelumnya. Itulah karunia Allah yang sangat besar bagi kalian semuanya. Subhanallah. Berarti orang yang berilmu mendapatkan nikmat yang begitu besar. Apa itu? Ya ilmu ini. Berarti orang yang mendapatkan ilmu ini mendapatkan kebaikan yang sangat berlimpah sekali jemaah. Beruntunglah orang yang dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa belajar Quran. Belajar sunnah petunjuknya. Berarti dia orang yang paling iman, takut sama Allah. Orang yang hidupnya penuh bahagia dunia akhirat. Orang yang penuh dengan nikmat dan orang yang penuh dengan kebahagiaan. Makanya sering penceramah mengatakan alhamdulillah atas nikmat ilmu, atas nikmat iman, atas nikmat amal saleh, alhamdulillah. Untuk itu, yang kelima adalah apa? Kita disuruh bersyukur oleh Allah atas nikmat ilmu ini. Dengan apa? Dengan mengamalkan dan mengajarkan ilmu ini kepada orang-orang di sekitar. Kita disuruh. Seperti Al-Baqarah 151 dan 152. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri, yaitu kalangan manusia.
Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, membersihkan jiwa kalian dari kotoran-kotoran syirik, dari akhlak-akhlak tercela, dan mengajarkan kepada kalian tauhid, mengajarkan kepada kalian amal saleh, mengajarkan kepada kalian isi Al-Quran dan petunjuknya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian ilmu yang dahulu kalian tak paham. Untuk itu, setelah kalian faham Al-Quran dan Sunnah, fadhkuruni adhkurkum, zikirlah kalian, aku akan senantiasa ingat kalian. Yaitu tadi keutamaan zikir kita yang lalu, berarti orang yang rajin berzikir adalah orang yang berilmu. Karena zikir yang dia baca, zikir yang melahirkan iman dan amal saleh. Zikir yang melahirkan tauhid, zikir yang melahirkan kepatuhan kepada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Washkuruli wala takfurun, syukurlah kalian kepadaku dan jangan kufur. Syukur adalah tauhid, iman dalam hati. Syukur adalah zikir, dan syukur adalah amal soleh. Subhanallah. Ini 5 kemuliaan kita sampaikan pada hari ini yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, jamaah. Subhanallah. Ya. Kita lihat kemuliaan yang lain yang Allah berikan kepada mereka yang berilmu. Kemuliaan-kemuliaan lain. Berarti apa? Berarti ini menggapai kemuliaan dengan ilmu. Orang berilmu adalah orang yang takut sama Allah. Inilah iman. Sehingga mereka penuh dengan kebahagiaan hidupnya. Mereka pun penuh dengan nikmat-nikmat yang luar biasa. Hidupnya pun penuh dengan kebahagiaan yang berlimpah. Karena dialah berilmu. Dia orang yang berzikir dan bersyukur kepada Allah. Kemudian, Annahu subhanahu, Ibnu Qayyim lanjut mengatakan, Annahu subhanahu dhamma ahlal jahl fi mawadi'a katsira min kitabi. Untuk itu Allah mencela orang-orang jahil dalam beberapa posisi di dalam Al-Quran. Di beberapa tempat, di beberapa ayat di dalam Al-Quran banyak sekali Allah mencela orang-orang yang jahil. Yang dimaksud dengan jahil ini apa? Kembali kepada istilah al-ilm. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di kitabnya Fadlul Ilm, keutamaan ilm, jika disebut kata ilmu, maka yang dimaksud di situ adalah Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaidah-kaidah yang benar, dengan apa yang difahami oleh para ulama salafus salih, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini yang dimaksud dengan ilmu. Berarti lawannya jahl, kejahilan adalah apa? Nggak faham Quran, nggak faham hadis, tidak faham kaedah-kaedahnya seperti yang difahami oleh para ulama salafus salih. Bisa jadi jamaah, teman-teman sekalian, dia faham Quran, dia faham hadis, faham, tetapi dia menafsirkan Quran dari otaknya dia sendiri. Dia baca hadis, dia fahami dari otaknya dia sendiri. Yang lahir adalah dhalal, kesesatan. Memahami Quran dari pikiran sendiri. Wa inna alaina bayana, kata Allah, wa inna alaina bayana. Dan sesungguhnya penjelasan akan Al-Quran itu tanggung jawab kami, kata Allah. Makanya di surat Al-Baqarah tadi, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebelumnya, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dialah Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kalian Quran dan hadis. Berarti kalau kita ingin belajar Quran, hadis, kita belajar dari Al-Quran juga. Karena Quran ayat satu dengan ayat yang lain saling menjelaskan.
Berarti kalau kita belajar Quran, yang kedua kita belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW itu menjelaskan. Berarti kalau kita mau belajar Quran, metode yang ketiga adalah apa? Belajar dari para sahabatnya, dari para tabi'in dan tabi'in. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian setelahnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jahil, kita nggak paham sama sekali tentang Quran, hadis, atau paham tapi menafsirkan pakai akal dan otaknya sendiri. Jadilah kaum-kaum liberalis, kaum-kaum rasionalis, kaum-kaum sufis yang menafsirkan Quran dengan akal dan perasaan dia. Fal'iyadzu billah. Allah mencela orang-orang yang jahil seperti ini. Akhirnya kesesatan demi kesesatan. Kita lihat di surat Al-An'am ayat 111. Walakinna aktsarahum yajhalun. Ternyata kebanyakan manusia ini nggak paham terhadap Quran hadis dengan pemahaman yang benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan manusia ini nggak paham, nggak ngerti. Di surat Al-An'am ayat 37. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Apakah Anda mengira bahwa kebanyakan manusia-manusia ini mendengar dan berpikir? Sungguh tidak. Kebanyakan mereka tak lain ibarat binatang-binatang. Bahkan mereka lebih sesat dan lebih buruk dari binatang. Karena apa? Mereka menanggalkan dan membuang Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Jadi orang yang jahil disebut orang yang gak paham apa-apa. Dan akhirnya perilakunya seperti binatang, kata Allah. Ini di surat Al-Furqan ayat 44. Bahkan di surat Al-Anfal ayat 22 Allah mengatakan inna syarrad dawabi indallahi summul bukm. Seburuk-buruknya binatang melata di sisi Allah adalah yang buta dan tuli. Bisu, buta, tuli. Alladzina la ya'qilun, di mana mereka itu adalah orang-orang yang tak bisa menggunakan akalnya. Bisu, tuli, tidak mau berbicara kebenaran, tuli tidak mau mendengarkan ilmu. Akbar annal juhal, kata Imam Ibnu Qayyim, Allah mengabarkan bahwa orang-orang jahil syarrud dawab indahu, lebih buruk daripada binatang-binatang melata di sisi Allah. Al-ikhtilafi asnafiha, dengan berbagai macam binatang-binatang melata itu. Di antaranya adalah keledai, binatang buas, anjing-anjing, belalang-belalang, dan semuanya. Fal juhal syarrun minhum. Saya membacakan aja ini ya. Orang-orang jahil lebih buruk daripada mereka. Walaisa ala dinir rusuli adar minal juhal. Tidak ada orang yang lebih berbahaya yang berkaitan dengan agama para nabi dan rasul ini melebihi orang-orang yang bodoh-bodoh ini. Orang-orang yang jahil-jahil ini. Balhum a'da'uhum alal haqiqah. Inilah musuh-musuh para nabi dan rasul. Inilah musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Allah mengatakan, memerintahkan kepada para nabinya, fala takunanna minal jahilin. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, jangan kamu termasuk orang-orang jahil. Berarti ini kepada kita juga umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita termasuk orang-orang jahil. Dan Allah berfirman
perihal Nabi Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari bagian orang-orang yang jahil-jahil ini. Dan Allah pun berfirman berkaitan dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Saya menasehati kalian agar kalian tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Na'udzubillah. Kemudian Allah berbicara tentang musuh-musuh Al-Quran, musuh-musuh para nabi dan rasul, musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Di surat Al-Isra ayat 45 dan 46. Wa idza qara'tal Qur'an, jika kalian membaca Al-Quran, jika kalian mempelajari Al-Quran, merenungkan kandungan-kandungan Al-Quran, mempelajari Quran seperti yang diajarkan Rasulullah, para sahabat, para salafus salih, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami telah menjadikan antara kalian yang mengajarkan Quran dan sunnah dengan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir ini ada hijab, ada pembatas yang tertutup antara kalian dengan orang-orang yang enggak beriman ini. Waja'alna ala qulubihim akinnah, dan kami jadikan di hati mereka itu ada penutup-penutup, an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra, yang menjadikan mereka tak bisa lagi memahami Al-Quran dan sunnahnya. Dan telinga-telinga mereka itu dijadikan tuli oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Makanya Allah mengatakan di surat A'raf ayat 199, wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah kalian dari orang-orang jahil. Jangan belajar dari orang yang sok tahu tentang Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Jangan belajar dari orang-orang yang jahil seperti ini. Subhanallah. Makanya Allah puji orang-orang yang beriman yang tadi itu, yang punya ilmu Quran, hadis, dengan pemahaman para sahabat salafus saleh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang jahil ini mengajak bicara mereka, orang-orang yang punya iman dengan ilmu ini, mereka pergi meninggalkannya, tak mau. Kenapa? Ini orang jahil. Saya nanti akan terkena keburukan dan celaan bagi orang-orang yang jahil seperti ini. Ini surat Furqan ayat 63, jamaah. Ini menunjukkan ala qubhil jahli indah. Ini menunjukkan atas jeleknya kebodohan di sisi Allah dan dibencinya kebodohan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika huwa 'indan nas. Demikianlah di tengah-tengah manusia. Tapi enggak juga ya, kalau tengah manusia semuanya manusia yang bodoh, ya manusianya akan mencintai kebodohan. Justru orang yang berpegang teguh dengan Quran, sunnah Rasulullah SAW dianggap sebagai orang yang bodoh. Itulah yang terjadi di zaman-zaman sekarang. Ya, subhanallah. Kita akan lanjutkan jamaah tentang apa? Menggapai kemuliaan dengan ilmu. Bagian yang keempat. Subhanallah. Semoga dengan kajian-kajian seperti ini kita ingin menjadi ahlul khasyah, orang yang takut sama Allah. Berarti orang yang hidupnya penuh kebahagiaan, penuh dengan nikmat, penuh kebaikan. Berarti menjadi orang yang ahlul dzikri, ahlul syukr, dan jauh dari kelompok dan golongan orang-orang yang jahil. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yantafi'u bil ilmin nafi'. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari ilmu yang bermanfaat ini buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sapa ini teman-teman. Ya, terima kasih kepada semua ikhwah, teman-teman yang mendoakan saya kemarin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan dan semoga Allah senantiasa menjaga hati kita di era yang penuh fitnah ini.
menjaga keteguhan hati kita untuk terus berada di atas ilmu ini. Menjaga kesehatan kita juga semuanya. Ini jazakumullah khairan, terima kasih kepada Yuliani Jamhuri, Masya Allah. Kepada Nur Ummuriyat, ya Masya Allah. Ini Nur Ummuriyat bertanya ini, apa yang harus kita lakukan apabila diberi bingkisan oleh ortu siswa pada saat penerima rapot? Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Kalau Anda bisa menolak, tolaklah dengan baik. Mohon maaf Ibu, tidak boleh Ibu memberikan hadiah kepada saya. Karena ini dilarang, termasuk hadiah kepada pegawai yang memang ditunjuk untuk bekerja melakukan itu. Memang jobnya, SOP-nya dia, memang agreement-nya dia, MOU dia dengan perusahaan untuk bekerja melakukan ini, dan dia digaji untuk ini, maka dia tidak boleh menerima tips dan hadiah. Sampaikan kepada ibu-ibu. Kalau memang terus mereka ngotot menerimanya, maka kumpulkan hadiah itu di sekolah dengan guru-guru yang lain, nanti baru kepala sekolah yang membagi kepada seluruh staf yang ada di sekolah itu. Barakallahu fiik. Jazakallah kepada akhuna Ismail di sini ya. Kemudian Mona Lisa, ada Bang Yani. Kemudian ini Ibu Mona Lisa ini dari Pamulang, Masya Allah. Jazakillah khairan ya. Dari Syamsul Yusrif, kemudian dari Priyanto, dari Ratna Paimin. Wah, ini asli Opong Jawa ini. Ratna Paimin ya. Jazakumullahu khairan. Kemudian ada Saung Rili. Waduh, namanya Saung Rili. Ya. Jazakallah khair, jazakumullah khair. Ada Ibu Tuti, ada Nandin Maya, ya menyimak Ustadz, jazakillah khair. Ada Ibu Sri, nah, Ibu Sri ini kalau nggak salah di Bogor ya. Ya, jazakillah khairan. Kemudian ada Ibu Rina, kelewatan saya. Mana tadi? Ya, tadi ada Ibu Rina, ya ada Ibu Rina. Kemudian ada Dodi. Nah, ini Bang Dodi ini nanya, ini Bang Dodi, bagaimana sikap Ana jika mertua Ana meminta tolong Ana mendesain dan mencetak kalender tapi ada foto-foto kucing peliharaan di rumah? Apakah ini termasuk memajang gambar makhluk bernyawa, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Kalau foto menggunakan media kamera, memang ini diperselisihkan oleh para ulama kebolehannya. Tapi secara umum foto menggunakan kamera ini saya pribadi ya lebih cenderung menguatkan pendapat diperbolehkan kalau foto menggunakan media kamera, baik kamera handphone atau kamera digital yang lainnya. Tapi problemnya adalah ketika itu dipajang di dinding. Nah, ini yang disebut dengan iktina yang dilarang. Ya silahkan Anda menggunakan foto digital atau apa, tapi tolong jangan dipajang di dinding-dinding. Ya, pajangan-pajangan di dinding ini yang kita dilarang dalam konteks hadisnya, memajang-majang di dinding. Ya, terus bagaimana kalau digunakan kalender berarti dipajang di dinding, ya maka Anda jelaskan kepada mertua Anda bahwa ini dipajang, jadi nanti tidak boleh Ibu. Kalau mau saya desainkan pemandangan, mungkin gambar rumah kita, ya rumahnya difoto dari sudut ini, dari depan, dari belakang, dari depan, dari pemandangannya, dari tamannya umpamanya, kemudian didesainkan gambar rumahnya di kalender ya, unik juga sih ya. Ya. Jelaskan biar mereka juga punya ilmunya gitu ya. Kemudian ada Bang Pandu Wiratmoko ya. Ini Bang Pandu nanya nih,
Apakah nafsu sehingga banyak di antara kita lebih banggakan ilmu dunia dibanding ilmu akhirat? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Jawabannya tentu nafsu atau syahwat. Ya, syahwat. Dengan apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sungguh mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih. Akhirnya pujian dan sanjungan itu berkaitan dengan harta. Akhirnya kemuliaan itu diukur dengan harta. Akhirnya kesuksesan pun diukur dengan harta. Waliyahzubillah jemaah. Tak peduli dengan iman, amal saleh, enggak peduli. Yang penting punya duit dan jabatan. Ini yang disebutkan di beberapa ayat yang tadi, di surat Al-Furqan ayat 44, di surat Al-Anfal ayat 22, tentang celaan orang jahil. Akhirnya kata Ibnu Qayyim apa? Tak ubahnya seperti binatang. Allah berfirman sebelumnya, mereka ini seperti binatang. Akhirnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Kalau memang keinginan mereka hanyalah dunia, maka apa yang diinginkan oleh mereka dengan apa yang diinginkan oleh binatang itu sama saja. Keinginan binatang-binatang ini adalah mendapatkan makanan yang sebanyak-banyaknya, menimbun makanan yang sebanyak-banyaknya. Bahkan dalam hal ini bisa jadi, kata Imam Ibnu Qayyim, binatang itu lebih banyak mendapatkan kekayaan dunia ini karena dia leluasa, bisa mendapatkan kekayaan alam tanpa batas. Waliyahzubillah. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa dari Bang Pandu ya. Kemudian ada Sri Kusumastuti, ada Endang, ada Rizky, ada Ilya Rosa, ada Nelly Mandopo, Masya Allah, Ibu Nelly ini ya. Kemudian ada Ernawati. Bagaimana hukumnya jika kita belum mampu mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita? Dari Ibu Ernawati. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam rasulullah ba'd. Ibu Erna, kita harus berusaha untuk mengamalkan. Kalau memang itu wajib, karena dalam syar'i itu kan ada namanya wajib. Kalau wajib itu harus kita kerjakan. Tidak bisa tidak, harus. Kalau haram itu harus kita tinggalkan, harus. Kalau sunnah itu kita upayakan untuk kita lakukan. Kita berusaha untuk melakukan. Kenapa? Karena itu adalah kemuliaan. Dan itu untuk menutupi kekurangan dari kewajiban kita. Larangan-larangan harus kita tinggalkan. Jangan mengatakan, riba itu sih saya tahu haram. Tapi saya belum bisa meninggalkan semuanya, Ustaz. Dan dia bisa. Berarti binasa hidup kita. Ya, mereka yang tahu riba haram tapi dia masih bergelimang di dalamnya, wudu, ya Allah, jamaah, sama aja dengan orang tahu ini racun, Pak, ini racun. Iya, saya paham ini racun, tapi gimana ya saya mau minumnya? Terus gimana dong? Ya kan? Zina, ini anaknya mau diperkosa. Ya saya tahu sih anak saya mau diperkosa orang. Anak saya mau berbuat zina. Ya udah deh, biarin deh nak, kamu berbuat zina deh sono. Ada orang tua begini. Ya gila orang tua kalau ada yang begini, jemaah. Na'udzubillah, jemaah. Nggak ada orang yang seperti ini. Ya saya tahu sih jilbab itu wajib, tapi saya belum mampu, belum bisa, belum siap. Ya sama aja dengan tadi. Loh ini ada neraka, Anda mau berarti, ya udah nggak apa-apa deh, saya cemplungin neraka diri saya. Ini nggak ada orang waras seperti ini, coba. Ya. Wajib ya harus, haram ya harus kita tinggalkan. Ya. Kemudian ada ada Bang Warman Syahrudi, Masya Allah. Ada Erlina. Kemudian ada kemudian Dona Erika, Insya Allah. Doakan kita semoga kita senantiasa sehat walafiat. Gitu ya. Barakallahu fiq. Ada Kusno Supriyadi,
Bang Kusnoni Surabaya, Bang Fazlul, jazakallah khair ya. Apa hukumnya menerima pemberian makanan sembelihan dari non muslim di hari perayaan? Berarti ada dua nih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah wa ba'd. Berarti ada dua. Ada sembelihan non muslim, ada perayaan. Kalau sembelihan non muslim, non muslimnya siapa dulu? Kata non muslim ini umum. Wa ta'amul ladina utul kitaba khillul lakum. Makanan ahlul kitab, yaitu Yahudi Nasrani, itu halal. Sembelihan orang-orang Yahudi Nasrani itu halal. Sembelihan mereka halal. Tapi kalau sembelihannya Hindu, Buddha, haram buat kita. Itu Al-Quran yang bilang. Tapi kalau yang kedua, perayaan. Nah, perayaan mereka merayakan perayaan-perayaan, terus kita dibagi. Ya jangan terima, mohon maaf. Bukan saya, menolak makanannya. Tapi karena ini konteks perayaan Anda. Lakum dinukum waliyadin. Tolak dengan bahasa yang halus, dengan kata-kata yang baik. Syafniati Abdul Muluk, Masya Allah, jazakillah khair. Muhammad Al-Bara, ya, jazakallah khairan. Nah, ini Ibu Yena nih, yang rajin nanya. Ini kayaknya selalu dikumpulin, mungkin mau pertanyaan sama Ibu Yena nih ya. Ada seorang yang susah sekali kalau diajak kajian. A-nya panjang, susah gitu ya. Sekali kalau diajak kajian untuk tolabul ilmi, tapi selalu menolak karena dengan baca buku-buku agama sendiri di rumah juga sudah termasuk belajar ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Ya begitulah yang disebutkan di dalam ayat tadi itu. Allah jadikan antara di surat Al-Isra ayat 45-46 tadi, ya, Allah jadikan antara orang-orang yang belajar Quran, hadis, belajar sunnah Rasulullah SAW dengan mereka-mereka yang di hatinya tak ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ada penghalangnya. Siapa? Mereka orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan syahwat seperti yang ditanyakan tadi. Hidupnya dengan syahwat, mementingkan dunia, syubhat, kerancuan-kerancuan, berpikir lebih cenderung belajar itu, ilmu keduniaan. Ada penghalang. Susah untuk diajak belajar Quran, hadis susah. Kalau dia mengatakan, kan sama aja saya belajar buku. Oke, coba lihat apakah di rumahnya dia benar-benar membaca buku-buku syar'i? Tidak, itu hanya alasan saja Ibu Yena. Terus apa yang harus kita lakukan? Jangan putus asa. Terus aja dan doakan. Doain, doa. Doakan semoga Allah memberikan dia hidayah. Ya. Kemudian ada Dian Sukma. Ya. Katanya ada teman yang diingatkan agar tidak sembarangan mengambil ilmu, namun ia belum menerima. Lalu keduanya putus untuk tidak mau berkomunikasi. Ya itu tadi sama dengan Ibu Yena. Ya, yang penting kita sudah kasih tahu dan kita kasih tahu dan kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua. Kemudian ada Dian Sukma lagi ini bertanya, menjalin komunikasi lagi namun yang dinasehati diam saja. Ya terus kita ingatkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah bukan tugas kita, bukan kewenangan kita. Bukan kita yang ngasih, tapi Allah yang ngasih. Kita hanya menyampaikan saja. Kemudian ada Ferry Muza. Apakah saya berdosa jika tidak memberi nafkah istri dan anak di satu hari dalam 1 bulan karena saya menerima upah harian? Masya Allah ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah wa ba'd. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan buat kita untuk mendapatkan rezeki dan nafkah buat kita semuanya ya. Dosakah kalau kita nggak ngasih nafkah kepada anak dan istri? Tergantung Pak Bang Ferry, ya tergantung Bang Ferry.
Tergantung apa? Satu, apakah saat itu kita memiliki uang dan memiliki uang? Kalau kita saat itu memiliki uang, lalu kita tidak memberikan uang itu kepada istri dan anak sebagai nafkah, saat itu kita berdosa kepada Allah. Dosa kita menyia-nyiakan kewajiban, dan ini dosa besar. Atau dengan bahasa masyarakat kota, istrinya punya penghasilan, udah pakai duit kamu aja dulu deh. Duit saya buat simpenan. Ini sama saja berdosa yang tak memberikan nafkah. Karena nafkah itu tanggung jawab suami, bukan istri. Ya, kondisi yang kedua. Tapi kalau memang suaminya, mohon maaf, upah harian. Ya, seperti yang Bang Ferry ini ceritakan, upah harian. Hari itu dia nggak ada upah, berarti hari ini dia nggak ada uang. Seperti saudara-saudara kita mungkin kerja ojek, ya, yang keliling setiap hari upahnya mereka. Hari itu dia nggak dapat upah, umpama nggak ada upah sama sekali, sehingga dia tidak bisa memberikan kepada anak istrinya. Dosa? Tidak. Memang dia sudah berusaha. Selama dia sudah berusaha. Tapi kalau kondisi ketiga, dia nggak mau usaha, tapi kan saya nggak punya penghasilan, jadi saya nggak bisa. Tapi mau usaha nggak ada, malas. Seperti pertanyaan yang kemarin, Senin kemarin, kalau nggak salah ya, suaminya nggak mau kerja karena malu dengan gaji kecil. Mungkin dulu manajer kali, malu nggak mau kerja, sudah istrinya banting tulang. Ini suami berdosa setiap harinya. Waliyadzubillah. Kemudian Ibu Ana Liana, ada Siti Adminatun, ada Emita, kemudian ada Umi Rahayu, ada Asnel. Ya barakallahu fikum jami'an. Ada Ibu Asnel di sini. Sepertinya Ibu Asnel bertanya ini. Ya, mana tadi? Sebentar. Hilang. Oh, masih jauh. Nah, ini Ibu Asnel. Bagaimana kalau wanita sholat fardu di rumah yang bacaannya sedikit dikeraskan? Bolehkah? Boleh, tidak ada apa-apa, nggak ada masalah. Di dalam kamar kan sholatnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Bang Fakhri Syarif Nahdi, Masya Allah, Fakhri Syarif Nahdi. Jika mau mulai rutin belajar agama, terutama untuk yang awam, sebaiknya mempelajari mulai dari mana, Ustadz? Masya Allah. Ya Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Pelajarilah mulai dari mengenal Allah, belajar tauhid. Makanya kita mulai kajian kita dari mana jamaah? Dari belajar tauhid, kitabut tauhid yang di hari Sabtu itu kan. Kita mix hari Sabtu itu belajar kitab tauhid dan kita belajar mengenal Allah. Makanya saya usahakan untuk selalu memberikan materinya yang bisa dibaca, di-share. Kemudian setelah itu bisa dibaca kembali di rumah dan disampaikan kepada yang lainnya. Ya. Kemudian kita masuk juga pada bab larangan-larangan agar kita bisa menghindari larangan-larangan itu. Jadi kita mulai dari belajar tauhid karena ini inti Islam, ini inti wahyu, ini inti ajaran para nabi dan rasul, ini inti ajaran Rasulullah SAW. Inilah kemuliaan yang paling utama, syarat diterima amal kita. Kemudian ada Fakhri Syarif, yang tadi ya, jazakallah khair. Ada Khadijah Ummu Syaima, ya, dari Saum Ukhuwah Muslimah, ya, jazakillah khair. Kemudian terima kasih doanya. Kemudian ada Hamidah Sabira, Masya Allah, jazakillah khairan, dari Emita Hidayat ke Kalimantan Utara. Masya Allah, mana Kalimantan Utara ini? Yang penting jazakillah khair Ibu Emita Hidayah yang bergabung bersama kita di kajian ini. Ibu Sinta Damayanti, tanya nih. Oh, mendoakan kita, Masya Allah, semoga Allah melindungi kita semuanya, amin. Qadarullah, saya suami, anak saya sedang dirawat COVID. Semoga menjadi penggugur dosa, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah angkat
virus wabah COVID ini pada diri suami ibu dan anak-anak satu keluarga semua. Sabar ibu ya, jangan sampai down. Anggap penyakit COVID ini seperti flu biasa saja ya. Jangan down perasaannya, jangan minder ya. Tadi terus berdoa, jangan sampai down perasaannya. Seperti biasa beraktivitas di dalam rumah ya. Lakukan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah dan ahli kesehatan. Yang ketiga, jangan lupa makan. Infonya orang COVID males makan karena rasa nggak ada. Ya, makan, perangi ibu, perangi. Ayo ibu Sinta Damayanti, jangan sampai nggak makan ibu Sinta. Makan ibu Sinta ya. Kalau perlu beli makan kurma karena nutrisi kurma itu luar biasa. Ya makan kurma. Dan silahkan makan minuman-minuman yang lain ya, minuman orang Jawa bilang empon-empon ya, ada kunyit, ada ada jahe dan yang lainnya digodok minum, itu kan bagus buat ini ya. Yang penting makan yang banyak ya, totoroso kata orang Jawa ya, makan yang enak ya, makan yang enak, perasaan yang nyaman, yang enjoy, doa sama Allah, kesempatan untuk dekatkan diri, insya Allah diangkat penyakitnya. Kemudian ada Bang Kusno ya, pada saat kita puasa, kalau ada orang mengajak berkelahi, disuruh bilang ana syaimin. Di sisi lain pada saat bulan Ramadan, soim, maksudnya ana soim. Ya benar, kalau ada orang ngajak Anda berantem, bilang mohon maaf Pak. Kalau nggak puasa pun ya nggak perlu dilayani ya. Orang waras sing ngalah sing waras Mas Kusno ya. Dia diem, kita nggak puasa, diem ada orang ngajak berantem, ya sing waras sing ngalah Mas. Udah Mas, kamu yang menang deh, kamu hebat, kamu menang, saya kalah deh, sudah nggak apa-apa. Ini sing waras ngalah, ngapain ngaladenin orang yang berantem, apalagi dalam kondisi puasa ya. Kemudian Dona Erika yang tadi itu ya, izin mengenal hadis Abu Daud, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, niscaya Allah akan kunci hatinya. Iya, itu hadis sahih. Hadis sahih. Tapi yang dimaksud dengan meninggalkan sholat Jumat berturut-turut apa? Tanpa alasan, tanpa uzur. Ya. Tanpa alasan, tanpa uzur. Tapi kalau karena uzur sakit, musafir dia, ya tidak ada apa-apa. Karena uzur dia. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, safar enggak, sakit enggak, nggak ada apa-apa. Ya cewek bukan, anak kecil bukan, gitu kan, nggak sholat, wah kan sengaja ini namanya. Ya hendaknya orang-orang yang seperti ini bertaubat kepada Allah. Kemudian ada Sinta tadi Damayanti ya, kemudian ada Dona Erika, ada Vera Mediana ya, menjual buku cerita anak-anak yang digambar makhluk manusia binatang di cover bukunya ya. Saya juga menerbitkan buku anak-anak ya, saya punya penerbit buku anak-anak namanya Perisai Quran Kids ya, nanti silahkan lihat di media ya, ada Perisai Quran Kids. Saya banyak buku anak-anak di situ, ratusan lebih buku-buku anak yang saya terbitkan ya. Menulis sendiri, bukan terjemah, bukan translate ya, kita tulis sendiri. Coba lihat desainnya seperti apa dan bandingkan dengan yang ada ya. Kita hilangkan wajahnya, nggak ada wajah, polos, ini polos, kita hilangkan ya. Kenapa? Agar kita tidak termasuk larangan. Artinya kita rusak bentuknya sehingga nggak ada manusia yang nggak ada wajah, kan nggak ada kan, dirusak bentuknya. Tapi kalau digambar full, wah ini dosa, yang desain dosa, yang nerbitin dosa, dosa itu ya. Kemudian ada Rianda, menabung di bank syariah terdapat riba, ya dibuanglah. Tapi kalau bank syariah masih mending lah. Ini syariah juga akad-akad ribanya juga banyak kok. Jadi mending ambil yang sistem wadiah. Jadi nabung, ambil wadiah, titipan. Titipan saja bentuknya. Kemudian ada Rianda. Oh yang tadi ya, ada Wisnu. Semoga sehat, amin. Ada Zakia,
ada Dedi, kemudian ada Bang Kusnoh tadi. Adakah ilmu yang dilarang untuk kita pelajari? Ada, filsafat. Jangan, filsafat rusak. Ilmu-ilmu tasawuf rusak, itu jangan. Filsafat, tasawuf, wah rusak semua itu iman kita. Ingin jadi orang ingkar Allah, ingkar hadis nanti jadinya ya. Kemudian Bang Kusno, kemudian Muhammad Budianto, Ibu Via ya. Ya, terima kasih kepada semuanya. Jazakumullah khair yang bergabung di kita. Ini ada pertanyaan terakhir. Bolehkah ana meminta sama Allah dijodohkan dengan fulan? Ya, boleh aja, tapi Anda mintalah kepada Allah agar diberi jodoh dari laki-laki yang soleh atau perempuan yang solihah gitu ya. Nah, Bapak, ya Allah berikan aku jodoh laki-laki yang soleh, laki-laki yang taat beribadah, ya. Dekatkan jodohku, jangan jauhkan jodohku, begitu doa ya. Lebih baik secara umum saja. Abu Zukhruf bertanya, berdosa kita menjual ayam bakar untuk dibakar di acara tahun baruan. Ya, kalau Anda menjual khusus untuk mereka, tidak boleh. Tapi kalau memang Anda setiap hari jualan ayam bakar, tiba-tiba ada anak-anak beli, ya silahkan layani. Karena Anda nggak tahu kalau ini buat tahun baruan. Tapi kalau ada orang pesan Anda catering, buat apa? Buat acara tahun baruan ini Pak, wah jangan diladenin. Anda berdosa, nanti tolong menolong dalam mereka. Ya, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semua teman-teman, Bapak, Ibu, Abang, dan Ibu semuanya atas partisipasinya, dan kita semoga Allah teguhkan hati kita untuk senantiasa belajar ilmu syar'i. Allah teguhkan hati kita untuk senantiasa berada di atas Quran, sunnah Rasulullah SAW, berada di atas kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.